Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Setelah sahabat Utsman meninggal dunia, sempat terjadi ketegangan di antara kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Hingga akhirnya sahabat Ali terpilih untuk menggantikan sahabat Utsman, meski pada awal beliau menolak untuk baiat. Meninggalnya Sayyidina Utsman menyisakan problem politik serta fitnah yang belum terselesaikan, sehingga masa kepemimpinan sahabat Ali selama 4-5 tahun lebih banyak dihabiskan untuk meredam konflik serta fitnah tersebut. Sebagian ulama berpendapat, tidak patutlah kita membicarakan konflik yang terjadi antara para sahabat Nabi, karena walau bagaimanapun beliau adalah orang-orang terpilih yang sudah dijamin masuk surga karena keimanan dan perjuangan mereka untuk syiar Islam semasa Rasulullah SAW masih hidup. Mereka sama-sama mempunyai hujah masing-masing dalam mempertahankan pendapat. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Dalam kitab Bidayah wa Innayah, Ibnu Katsir memaparkan nasab Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Sementara ibu beliau bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibu beliau digelari wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hashim, karena ayah dan ibu beliau sama-sama keturunan Bani Hashim. Sahabat Ali bin Abi Thalib mempunyai beberapa keutamaan yang banyak sekali disebutkan dalam hadis Nabi. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidillah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Hasanah rahimakumullah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku akan serahkan bendera ini esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dia dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya." Selama semalam suntuk para sahabat membicarakan siapa di antara mereka yang akan menerima bendera tersebut. Esok harinya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Kedua matanya sedang sakit." Rasulullah berkata, "Panggil dan bawa kemari." Setelah itu dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah, lalu beliau meludahi kedua matanya yang sakit seraya berdoa untuknya. Seketika Ali sembuh, seolah-olah tidak tertimpa sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya. Lalu Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita." Rasulullah kemudian bersabda, "Majulah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikan hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui dirimu, sungguh hal tersebut lebih berharga bagimu daripada memiliki onta-onta merah." Sahabat Hasanah rahimakumullah. Kedudukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sisi Rasulullah SAW seperti halnya kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah hendak memimpin kaum muslimin menuju perang Tabuk, beliau menugaskan Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau di kota Madinah. Hal tersebut sempat membuat sahabat Ali keberatan. Kemudian Rasulullah bersabda,
apakah engkau tidak ridho kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hadis riwayat Bukhari. Mendengar sabda Rasulullah, Sayyidina Ali pun akhirnya menyetujuinya. Dalam kisah lain diceritakan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, sandal Rasulullah putus. Kemudian Ali mengambilnya untuk memperbaikinya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sambil berkata, wahai kaum muslimin, sesungguhnya di antara kalian ada yang berperang berdasarkan takwil Al-Quran, sebagaimana aku berperang berdasarkan wahyunya. Ketika Abu Sa'id menyampaikan apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ali, beliau terlihat biasa saja, padahal pujian tersebut tertuju untuknya. Beberapa pujian dan sanjungan nyatanya tidak membuat sahabat Ali berbangga hati. Beliau memandang semua perbuatannya sebagai milik Allah semata, sehingga beliau tidak menghitung dirinya dalam perbuatan tersebut, tidak mengharapkan pandangan makhluk, dan tidak juga mengharapkan kompensasi. Tidak senang ketika dipuji, tidak pula merasa sedih ketika dicaci, hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dari Qais bin Abi Hasim, Ali berkata, jadilah kalian semua orang yang mementingkan diterimanya amal daripada amal itu sendiri, karena sesungguhnya amal tidak akan diterima kecuali dengan takwa. Jika syarat diterimanya ibadah itu sebuah ketakwaan, sudah pasti ketika kita mementingkan diterimanya ibadah, tentu kita juga mementingkan ketakwaan. Sahabat Ali juga pernah berkata, jagalah 5 hal dariku. Yang pertama, tidak berharap seorang hamba kecuali kepada Tuhannya. Yang kedua, tidak takut kecuali kepada dosanya. Yang ketiga, orang yang bodoh tidak malu untuk bertanya tentang apa yang tidak ia ketahui. Yang keempat, orang yang alim tidak malu untuk berkata, Allah lebih mengetahui, ketika ia ditanya tentang hal yang tidak ia pahami. Dan yang kelima, kedudukan sabar bagi iman itu seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai kesabaran. Beliau juga pernah berkata, tidak ada yang lebih aku takutkan selain mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan, karena mengikuti hawa nafsu itu menjauhkan dari kebenaran, sementara panjangnya angan-angan membuat kita lupa akan akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya dunia berjalan pergi meninggalkan kita, sementara akhirat berjalan mendekati kita. Dunia dan akhirat mempunyai pecintanya masing-masing. Jadilah kalian semua pecinta akhirat, dan janganlah kalian menjadi pecinta dunia. Hari ini adalah hari beramal tanpa adanya hisab, dan besok adalah hari hisab tanpa adanya amal. Sahabat Hasan rahimahumullah, jika kita berangan-angan terlalu panjang, tentu kita akan lupa akan adanya akhirat, karena kita akan menyangka bahwa kita akan hidup lama. Sebuah pepatah kuno mengatakan, wahai para sahabatku, selalu ingatlah kalian akan kematian, karena jika kita melupakan kematian, kita akan benar-benar tersesat. Disadari ataupun tidak, pada hakikatnya hari demi hari kita berjalan meninggalkan dunia beserta isinya menuju akhirat hari pembalasan. Namun kita tidak bisa sepenuhnya membenci dunia, karena di dunialah tempat kita melakukan amal untuk kita tuai hasilnya ketika di akhirat. Kita hanya harus selalu ingat, disinilah kita beramal tanpa hisab, karena kelak di akhirat kita tidak bisa beramal, hanya akan ada pertanggungjawaban. Semoga kita selalu bisa mengambil hikmah dari teladan dan petuah para sahabat serta orang-orang terpilih. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.